atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya.
Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting, yaitu pendaftaran Capres-Cawapres, telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader besar, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara kita. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan.
Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya, kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih. Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Hari kami berpantun. Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Belum. Kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan
Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Iya. Silakan wartawan. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab, Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah diberikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Harsha, Pak Andika, Pak Hari Kagu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia ini. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau dia sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Silakan, Pak. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia, dan juga nanti adalah lain-lain, itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Itu dia. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun bersama dengan Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu kita workshop ya. Kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayangin Indonesia yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi
menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan gerakan hati nurani, maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong culun, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yani, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yani yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Bayu. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunnews sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribunnews sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo Heritan Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, tadi Tribunnews sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga Tribunnews sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan Tribunnews sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Baik, sekian rekan Sarah dan Tribunnews sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin, mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan Tribunnews sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Sarah dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud
belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Jangan pakai mic, masuk. Mana mic-nya? Bang Popi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Mau pakai handphone ini. Udah aja satu sendiri kalau gitu nanti. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika Budi Nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya Food Club. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas, tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit,
yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Status Gibran mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya, terima kasih. Yang lain, Positif sudah sesuatu penegasan, Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Terkait KTA-nya, Pak. Dalam satu kalimat, Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak hadir, Udah jelas ya. Mas PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah Mati Bu. Arabnya istiqlal qalbah, ikuti kata hati. Mic-nya menyala, Bu. Sama karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi, Mbak. Baik. Baik. begini. Jadi keluarga besar dan bagi ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, namun bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal tancap gasnya? konsolidasi di
di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang bukan Satgas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur Mbak Yeni? Kalau di sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai darah birunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami karena suami Mbak Yeni kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapan Mbak Yeni? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya juga ya. Waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget. Dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati itu sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari dukungan. Mbak Sinta Wahid itu siapa itu ibuku, jangan panggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa Mbak? Dari pandangannya beliau. Ibu saya kamera tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN. Mbak ini kira-kira sebenarnya penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan habis masa strategi saya ceritain ya? Ya kalah ya, boleh di-spill dikit gimana? Apakah masih akan turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana? Ya, pasti strateginya ini kasih lupa asal penunggangan dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan TPN strategi yang terbaik seperti apa. Pak ini sebenarnya ke Kartanegara, ini sempat ke Kartanegara sebelumnya apa? Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo? Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat beliau. Siapa Mbak? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak ya? Oke. Siap. Makasih ya. Terima kasih Mbak. Ya, makasih banyak. Jadi Iya, Pak Arsyad, Pak Arsyad, Pak. Arsyad gitu Pak. Arsyad sedikit Pak. Gitu Pak. Maksudnya dulu nanti ya. Iya Mas. Thank you Pak Arsyad. Mas Hasto. Hasto mana ya? Pak Hasto mana? Pak Hasto mana Pak? Pak Hasto tadi mau konfirmasi nggak jadi Pak? Iya. Pak Hasto Pak. Iya Pak. Pak Hasto ada sini Pak. Emang boleh sekabur itu nggak ada katanya? Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada
Mbak Yani tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yani yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yani Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Merdeka. Kita menjabat Hidup Yani Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur. Jaga. Untuk merayakan bergabungnya Mbak Yani Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Jaga. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yani ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan seluruh. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang? Iya. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yani. Saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yani untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yani untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah dikembalikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata-kata ini. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yani, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kabu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yani sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yani sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yani akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti belakang lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yani dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang.
Perkenalkan, saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit ini Pak. Ya, insya Allah saya akan turun bersama dulu. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu kita lakukan workshop ya. Ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rasid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Ustaz Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishaq yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena kayak orang Jawa, orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rasid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu.
Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan pilpres paling penting yaitu pendaftaran capres-cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai impian, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdamai. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Dari masa ke masa. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami barisan para kader Gus Dur menyatakan untuk
mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Udah aman Pak, pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Lo pakai handphone ini. Lo aja sendiri kalau gitu hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kata dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food club. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan
saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar sepersen pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran gimana? Mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Terima kasih. Yang lain. Atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, perbuatan pemikiran,
diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah antara bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting, yaitu pendaftaran Capres-Cawapres, telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai impian, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Muslim, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami
untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Kita bersama untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita
masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yani, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yani yang luar biasa. Ini baru pertama kali. Maka itu menggerakkan rasa kita semua dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yani Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Hari kami berprestasi. Hidup Yani Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yani Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yani ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan seluruh narasumber. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang? Ya. Ini nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yani, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yani untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yani untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab Pak? Tapi jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah disampaikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yani, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yani sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yani sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Silakan Pak. Jadi Mbak Yani akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti belakang lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yani dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya?
Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Ya, insya Allah saya akan turun bersama beliau. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak Ustaz yang boleh tambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu kita mungkin workshop ya. Kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunnews sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribunnews sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo Heritan Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah tadi Tribunnews sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia.
tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga Tribuners sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya, Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan Tribuners sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Baik, sekian rekan Sarah dan Tribuners sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur, Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin, mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan Tribuners sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Asara dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Sudah aman Pak, pakai alat Pak tuh. Ngomong mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Lo pakai handphone ini. Lu aja sendiri kalau gitu nanti. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya
rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran gimana? Mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat, di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya, terima kasih. Yang lain, Sesuatu penegasan, Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Terkait KTA-nya, Pak. Dalam satu kalimat, Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Udah jelas ya. Mas PDIP mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok.
Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah mati. Baca mati, Bu. Arabnya istiqomah, ikuti kata hati. Mic-nya nyala, Bu. Mengikuti kata hati yang pertama, karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi, Mbak. Baik. Baik. Begini, jadi ini keluarga besar ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, nah untuk bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal tancap konsolidasi di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang mau tancap gas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur? Mbak Yeni, kalau di sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai darah birunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami karena suami Mbak Yeni kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapan Mbak Yeni? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih, Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya jujurnya ya. Waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget. Dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati itu sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari dukungan. Pak Sinta Wahid itu siapa itu? Ibuku, jangan panggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa? Dari pandangannya beliau. Ibu saya kamera tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN. Mbak Yeni kira-kira sebenarnya penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan Habib Lutfi penggalangan. Masa strategi saya ceritain ya? Ya kan? Ya, boleh di-spill dikit gimana? Apakah siapa turun ke safari ke Montes atau bagaimana gitu? Ya, pasti strateginya ini kasih pasar penunggangan dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan TPN strategi yang terbaik seperti apa. Mbak Yeni ke Kartanegara, Mbak Yeni sempat ke Kartanegara sebelumnya apa? Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo? Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat kami. Siapa Mbak? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak Yeni? Oke, siap. Makasih ya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Jadi
Iya, Arsyad, Pak Arsyad, Pak. Arsyad begitu Pak. Arsyad sedikit Pak. Begitu Pak. Maksudnya dulu nanti ya. Iya Mas. Thank you Pak Arsyad. Mas Hasto. Hasto mana ya? Pak Hasto mana? Arsyad, Pak Hasto mana Pak? Pak Hasto. Tadi mau konfirmasi nggak jadi Pak? Iya. Pak Hasto Pak. Iya Pak Hasto. Emang boleh sekabur itu nggak ada katanya? Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tetapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan gerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong jujur, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun yang kita persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Hari kami mendapatkan Hidup Yeni Wahid. Saluran Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan coba dilakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silakan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Ya. Silakan wartawan. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Langsung dijawab Pak. Jawaban saya singkat karena yang panjang itu
karena saya orang itu maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata-kata ini. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang, mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kabu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau dia sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti adalah lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Nah, di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni Pak? Ya, insya Allah saya akan turun di sini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak yang menambahkan. Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita workshop ya, kalau boleh ya. Nah, demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Hari Kabu, Bapak Arsyad Rasid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPM, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik,
kecil untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hadikusumo dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politik. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres-Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai impian, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdamai. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader muslim, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati.
Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang sama indikatnya kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Dari masa ke masa. Karena kedekatan rasa tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Ini kita bersama untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Baik, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kalian Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Jangan pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja satu sendiri kalau gitu Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kata dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya Food Club. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yani mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yani. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yani ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena
visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya. Terima kasih. Yang lain. Atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto,
Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hadjokusumo dari serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting, yaitu pendaftaran Capres-Cawapres, telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.
terutama basis para kader Gus Dur. Di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara kita. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Ini kita bersama untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Bayani, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya, kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid.
Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun yang kita persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Hari kami berpantun. Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak. Suara untuk Ganjar Mahfud setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan seluruh. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Iya. Silakan wartawan. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah kita sampaikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka
Rasulullah SAW, yaitu istighfar. Ikuti kata-kata ini. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Harikaku dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti adalah lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak. Ya, insya Allah saya akan turun bersama ini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak Ustaz yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu kita workshop ya. Kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf dari banyak Indonesia yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Cilik, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun.
Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Hatur kami persilakan karena olahan rasa dari Bayu. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunnews sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribunnews sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo Heritan Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah tadi Tribunnews sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah ini nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga Tribunnews sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya, Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan Tribunnews sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Baik, sekian rekan Sarah dan Tribunnews sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin, mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan Tribunnews sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Sarah dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kalian Kedengeran juga. nggak usah pakai mic. Jangan pakai mic, Pak.
Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone ini nggak lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja satu sendiri kalau gitu nanti. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi gaya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kedekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas, tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran gimana? Mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak
Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya, ya. Terima kasih. Yang lain. Satu. Penegasan, Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Terkait KTA-nya, Pak. Dalam satu kalimat, Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak ada, Pak. Jelas ya. Mas PDIP mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah Mati, Bu. Arabnya istiqlal qalbah, ikuti kata hati. Mic-nya nyala, Bu. Mengikuti kata hati sama, karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi, Mbak. Baik. Baik. Begini. Jadi keluarga besar ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, sama bidang politik. Kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal tancap konsolidasi di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang mau tancap gas, bagaimana dengan ceruk suara di Jawa Timur? Mbak Yeni, kalau di sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai darah birunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami, karena suami Mbak Yani kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapan Mbak Yani? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih, Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dengan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati,
sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari dukungan. Mbak Sinta Wahid itu siapa itu? Buku jangan panggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa Mbak? Dari pandangannya beliau. Ibu saya kamera tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN. Mbak ini kira-kira sebenarnya di penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan Habib Tufi penggalangan. Masa strategi saya ceritain ya? Ya kan? Ya, boleh di-spill dikit gimana? Apakah masih akan turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana gitu? Ya, pasti strateginya ini kasih bahasa penunggangin dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan TPN strategi yang terbaik seperti apa. Berarti akan ini sempat ke Kartanegara, ini sempat ke Kartanegara sebelumnya apa? Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo? Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat kami. Siapa Mbak? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak ya? Oke. Siap. Makasih ya. Makasih Mbak. Ya, makasih banyak. Jadi Iya, Pak Arsyad, Arsyad, Pak. Arsyad gitu Pak. Arsyad sedikit Pak. Sedikit dong Pak. Maksudnya dulu nanti ya. Iya Mas. Thank you Pak Arsyad. Mas Hasto. Hasto mana ya? Pak Hasto mana? Pak Hasto mana Pak? Pak Hasto tadi mau konfirmasi nggak jadi Pak? Iya. Pak Hasto Pak. Iya Pak. Emang boleh sekabur itu nggak ada katanya? Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong culun, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Merdeka! Kita menyampaikan Hidup Yeni Wahid! Saluan Nabi! Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang
pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan sejumlah ilmuwan. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang? Iya. Silakan wartawan. Ini. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab, Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah dikembalikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah. Ikuti kata-kata ini. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Harsha, Pak Andika, Pak Hari Kagu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasihat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti belakang lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Nah, di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun di sini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak yang boleh tambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita kita workshop ya. Ya. Nah, dan mungkin kalau boleh, mohon maaf nih, tidak langsung Pak Kiai, mohon maaf, Pak Kiai Bayani bisa. Assalamualaikum warahmatullahi
Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rasid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Ustaz Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rasid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres-Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap
dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju, dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045 nanti. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Udah aman Pak, pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada 2 yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja sendiri kalau bikin hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan
Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kata dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya Food Club. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yani mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Status Gibran gimana? Mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat, di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya, terima kasih. Yang lain.
atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah antara bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, berindonesia selamanya.
Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Muslim, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Kita membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan.
Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Merdeka! Kita menyampaikan Hidup Yeni Wahid! Saluan Nabi! Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Terima kasih.
Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan narasumber di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silakan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Iya. Silakan wartawan. Ini. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja. Mau langsung dijawab, Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah kita berikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah. Ikuti kata-kata ini. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu dan juga dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti belakang lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun di sini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu kita kita workshop ya, sama ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai banyak bisa yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud
kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud, dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Juru, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunnews sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribunnews sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo Heritan Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah tadi Tribunnews sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga Tribunnews sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan Tribunnews sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Baik, sekian rekan Sarah dan Tribunnews sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur, Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin, mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan Tribunnews sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Asara dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud.
sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Udah aman Pak, pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja sendiri kalau bikin hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua
agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar sepersen pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat, di atas PDI ada rakyat, sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya, ya. Makasih. Yang lain, positif sudah satu penegasan, Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Terkait KTA-nya, Pak. Dalam satu kalimat, Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Ya, udah jelas ya. Mas PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MKMK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah mati Bu. Arabnya istiqomah, ikuti kata hati. Mic-nya nyala Bu. Mengikuti kata hati sama karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi Mbak. Baik. Baik. Begini. Jadi ini keluarga besar dari ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, namun bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal tancap gas konsolidasi
di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang bukan Satgas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur? Mbak Yeni, kalau di sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai darah birunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami karena suami Mbak Yeni kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapan Mbak Yeni? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan? Itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati itu sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari dukungan. Mbak Sinta Wahid itu siapa itu? Buku jangan panggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa Mbak? Jadi pandangannya beliau. Ibu saya kamera tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN. Mbak ini kira-kira sebenarnya penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan Habib masa strategi saya ceritain ya kalah boleh di-spill dikit gimana? Apakah siapa turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana gitu? Ya, pasti strateginya ini kasih pasar menunggangin dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan DPR strategi yang terbaik seperti apa. Mbak ini Kartanegara, Mbak ini sempat ke Kartanegara sebelumnya apa? Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo? Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat kami. Siapa? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak Yeni? Oke, siap. Makasih ya. Makasih Mbak. Ya, makasih banyak. Jadi Iya, Arsyad Pak. Arsyad sedikit Pak. Sedikit dong Pak. Maksudnya dulu nanti ya. Iya Mas. Thank you Pak Arsyad. Mas Hasto. Hasto mana ya? Pak Hasto mana? Pak Hasto mana Pak? Pak Hasto tadi mau konfirmasi nggak jadi Pak? Iya. Pak Hasto Pak. Iya Pak. Emang boleh sekabur itu nggak ada katanya? Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan dan Mahfud. Terima
kasih kepada Mbak Yani, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yani yang luar biasa. Ini baru pertama kali. Maka itu menggerakkan rasa kita semua dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yani Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Merdeka. Hari kami merdeka. Hidup Yani Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yani Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yani ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak. Suara untuk Ganjar Mahfud setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan seluruh. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silakan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Iya. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yani. Saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yani untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yani untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab Pak? Tapi jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah disampaikan ya. Kalau karena saya orang itu maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yani, Pak Harsha, Pak Andika, Pak Hari Karu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yani sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yani sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau dia sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yani akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti adalah lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yani dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang.
Perkenalkan, saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit setelah ini Pak? Ya, insya Allah saya akan turun di sini dulu. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak yang menambahkan. Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita bikin workshop ya, kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rasid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gede. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rasid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersanding.
Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan pilpres paling penting yaitu pendaftaran capres-cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai impian, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdamai. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur,
menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Ini kita ke depan untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah kalian Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Jangan pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja satu sendiri kalau gitu Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kata dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan
Saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Status Gibran mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Terima kasih. Yang lain. Atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran,
diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres-Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader besar, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami
untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekatnya kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Dia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Ini kita bersama untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayani, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu
koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yani, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yani yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yani Wahid. Terima kasih. Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Merdeka. Hari kami berpegang. Hidup Yani Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Belum. Kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yani Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yani ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak. Suara untuk Ganjar Mahfud setuju? Kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan narasumber di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Iya. Silakan wartawan. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yani. Saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yani untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yani untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah disampaikan ya. Kalau karena saya orang itu maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yani, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Karu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yani sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yani sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau dia sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yani akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti adalah lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yani dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Nah, di mana? Ya.
Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit ini Pak? Ya, insya Allah saya akan turun bersama dengan Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak Ustaz yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita kita workshop ya. Kalau ya. Nah, demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf bagi Indonesia yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan gerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong culun, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunnews sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribunnews sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo Heritan Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, tadi Tribunnews sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia.
tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga tribuners sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya, Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan tribuners sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Baik, sekian rekan Sarah dan tribuners sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur, Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin, mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan tribuners sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Asara dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kalian bisa. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Jangan pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone itu nggak lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja sendiri kalau gitu Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi gaya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kedekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika gigi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya
rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran gimana? Mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya. Terima kasih. Yang lain. Penegasan, Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Terkait KTA-nya, Pak. Dalam satu kalimat, Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak hadir, Udah jelas ya. Mas, tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok.
Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah mati. Baca mati, Bu. Arabnya istiqlal albah, ikuti kata hati. Mic-nya nyala, Bu. Mengikuti kata hati pertama, karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi, Mbak. Baik. Baik. Begini, jadi keluarga besar dari ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, namun bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal tancap konsolidasi di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang mau tancap gas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur? Mbak Yeni, kalau sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai judulnya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami, karena suami Mbak Yani kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapan Mbak Yani? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih, Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya juga ya. Waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget. Dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati itu sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari buku Mbak Sinta Wahid itu siapa itu? Buku jangan dipanggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa Mbak? Dari pandangannya beliau. Ibu saya kamera tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN. Mbak ini kira-kira sebenarnya di penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan Habib penggalangan. Masa strategi saya ceritain ya? Ya kan? Ya, boleh di-spill dikit gimana? Apakah masih akan turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana gitu? Ya, pasti strateginya ini kasih pasar penunggangin dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan TPN strategi yang terbaik seperti apa. Mbak ini sempat ke Kartanegara, Mbak ini sempat ke Kartanegara sebelumnya Pak. Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo. Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat beliau. Siapa? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak ya? Rahasia lah. Oke. Siap. Makasih ya. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih banyak. Jadi
Iya, Pak Arsyad, Pak Arsyad, Pak. Arsyad sedikit, Pak. Sedikit dong, Pak Arsyad. Iya, Mas. Thank you, Pak Arsyad. Mas Hasto, mana ya? Pak Hasto mana, Pak? Pak Hasto tadi mau konfirmasi nggak jadi, Pak? Iya, Pak Hasto, Pak. Iya, Pak. Emang boleh sekabur itu, nggak ada katanya. Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Kita mengucapkan Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan narasumber di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Ya. Silakan wartawan. Ini. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja. Mau langsung dijawab Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang sudah kita sudah kebanyakan ya.
seorang ibu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata-kata ini. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang, mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang, Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Harikaku, dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti belakang lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Nah, di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun di sini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Parsa yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita kita workshop ya. Kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Harikaku, Bapak Arsya Kasih, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Ustaz Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik,
Kalau boleh, saya minta izin untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena kayak orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader besar, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2, dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati.
hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Sudah aman Pak, pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Lo pakai handphone ini. Lu aja sendiri kalau bikin hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kata dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena
visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar sepersen pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Status Gibran gimana? Mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat, di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Terima kasih. Yang lain. Atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Harif Anu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto,
Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrasyah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari serat Sosro Gede. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah antara bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politik. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting, yaitu pendaftaran Capres-Cawapres, telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat.
terutama basis para kader Gus Dur. Di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang sama yang dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Kita bersama untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya, kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid.
Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong culun, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Hari kami berpegang. Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur. Jaga. Untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Jaga. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan penonton. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang? Iya. Silakan wartawan. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat ke Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja. Langsung dijawab Pak. Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah kita sampaikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka
seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata-kata. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang, mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang, Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Harikabu, dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasihat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti belakang lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun di sini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, coba kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak yang boleh tambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu kita lakukan workshop ya. Ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai bisa yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan gerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya.
Maka itu menggerakkan rasa kita semua dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Bayu. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunnews sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribunnews sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo Heritan Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah tadi Tribunnews sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah ini nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga Tribunnews sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan Tribunnews sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Baik, sekian rekan Sarah dan Tribunnews sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan Tribunnews sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Asara dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya?
Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Sudah aman Pak, pakai alat masuk. Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja sendiri kalau bikin hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kata dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar sepersen pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran gimana? Mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata
sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya. Terima kasih. Yang lain, Satu penegasan Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Terkait KTA-nya Pak. Dalam satu kalimat Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak hadir, Udah Pak. jelas ya. Mas PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah Mati. Baca mati Bu. Arabnya istiqomah Allah, ikuti kata hati. Mic-nya belum nyala Bu. Mengikuti kata hati yang pertama, karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi Mbak. Baik. Baik. Begini. Jadi ini keluarga besar dari ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, nah untuk bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal tancap konsolidasi di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang bukan satgas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur? Mbak Yeni, kalau di sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai darah birunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami karena suami Mbak Yeni kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapan Mbak Yeni? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya ya. Waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget. Dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan? Itu bukan pertanahan. Ini joke-nya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua.
Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dengan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati itu sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari dukungan. Mbak Sinta Wahid itu siapa itu ibuku, jangan panggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa, Mbak? Jadi pandangannya beliau. Ibu saya tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN. Mbak, ini kira-kira sebenarnya penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan habis masa strategi saya ceritain ya? Ya kalah. Boleh di-spill dikit gimana? Apakah siapa turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana gitu? Ya, pasti strateginya ini kasih pasar penunggangan dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan DPR strategi yang terbaik seperti apa. Mbak Yeni kemarin ke Kartanegara, Mbak Yeni sempat ke Kartanegara sebelumnya apa? Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo? Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat kami. Siapa Mbak? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak Yeni? Oke, siap. Makasih ya. Makasih, Mbak. Terima kasih banyak. Jadi Iya, Pak Arsyad, Pak Arsyad, Pak. Arsyad begitu, Pak. Arsyad sedikit, Pak. Begitu, Pak. Maksudnya dulu nanti ya. Iya, Pak. Thank you, Pak Arsyad. Mas Hasto. Hasto mana ya? Pak Hasto mana? Pak Hasto mana, Pak? Pak Hasto tadi mau konfer juga jadi, Pak. Iya, Pak Hasto, Pak. Iya, Emang boleh sekabur itu nggak ada katanya? Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun yang kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Merdeka! Hari kami merdeka. Hidup Yeni Wahid! Saluran Nabi! Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu kita berkumpul di Hotel Borobudur Jaga untuk merayakan
bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan narasumber di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silakan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Ya. Silakan wartawan. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab, Pak? Tapi jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah disampaikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau dia sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti adalah lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit setelah ini Pak. Ya, insya Allah saya akan turun di sini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau
berikan kesempatan untuk workshop Pak Ustadz yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu kita workshop ya, kalau ya. Nah dengan demikian kalau boleh mohon maaf nih terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rasid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rasid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politik. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres-Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya
adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai impian, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdamai. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekatnya kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Enggak usah kalian kedengeran juga. Enggak usah pakai mic. Sudah Pak, pakai alat Pak. Mana mic-nya?
Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja sendiri kalau gitu nanti. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, berkaitan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya Food Club. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yani mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Status Gibran mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat, di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo,
itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah cetho welo-welo. Ya. Terima kasih. Yang lain. Atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional
apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan pilpres paling penting yaitu pendaftaran capres-cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Baik, tepuk tangan. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Teguh menyuarakan perjuangan dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo.
membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih. Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Hari kami berpantun. Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu kita berkumpul di Hotel Borobudur. Jaga.
untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak. Suara untuk Ganjar Mahfud setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan seluruh. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Iya. Silakan wartawan. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab, Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah disampaikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Silakan Pak. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti adalah lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun bersama dengan Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau
berikan kesempatan untuk workshop Pak Arsyad yang mau dinamakan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu kita workshop ya. Kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Indonesia yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yani menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong culun, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yani kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yani, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yani yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yani. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun News Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribun News sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribun sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo Heritan Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah tadi Tribun sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga Tribun sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan Tribun sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Baik, sekian rekan Sarah dan Tribunus sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur, Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin, mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan Tribunus sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Sarah dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Jangan pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Popi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Lo pakai handphone ini. Lo aja sendiri kalau gitu nanti. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kata dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas, tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara,
dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran gimana? Mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya, ya. Terima kasih. Yang lain. Satu penegasan, Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegas. Terkait KTA-nya, Pak. Dalam satu kalimat, Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak adil, Pak. Jelas ya. Mas PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah mati Bu. Arabnya istiqomah, ikuti kata hati. Mic-nya nyala, Bu. Mengikuti kata hati pertama, karena ada kedekatan rasa dengan
lagi Mbak. Baik. Baik. Begini, jadi keluarga besar dan ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, namun bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal konsolidasi di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang mau Satgas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur? Mbak Yeni, kalau di sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai daerah pemilihnya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami karena suami Mbak Yani kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapan Mbak Yani? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, gitu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati itu sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari dukungan. Mbak Sinta Wahid itu siapa itu? Buku jangan panggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa Mbak? Dari pandangannya beliau. Ibu saya kamera tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN. Mbak ini kira-kira sebenarnya penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan Habib itu penggalangan. Masa strategi saya ceritain ya? Ya kalah. Ya, boleh di-spill dikit gimana? Apakah masih akan turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana gitu? Ya, pasti strateginya ini kasih bahasa penunggangin dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan TPN strategi yang terbaik seperti apa. Pak ini sebenarnya ke Kartanegara, ini sempat ke Kartanegara sebelumnya apa? Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo? Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat beliau. Siapa Mbak? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak ya? Rahasia lah. Oke. Siap. Makasih ya. Terima kasih Mbak. Ya, makasih banyak. Jadi Iya, Pak Arsyad, Pak Arsyad, Pak. Arsyad gitu Pak. Arsyad sedikit Pak. Sedikit dong Pak. Sendiri dulu nanti ya. Iya Mas. Thank you Pak Arsyad. Mas Hasto, mana ya? Pak Hasto mana Pak? Pak Hasto tadi mau konfirmasi nggak jadi Pak? Iya, Pak Hasto Pak. Iya Pak Hasto ada sini Pak. Emang boleh sekabur itu nggak ada katanya? Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan
khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani, maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong culun, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Merdeka! Kita menjabat Hidup Yeni Wahid! Saluan Nabi! Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur. Jaga. Untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan Mbak Yeni Wahid. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Ya. Silakan wartawan. Ini. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja. Mau langsung dijawab Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah dikemukakan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu, dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih.
Silakan Pak. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti belakang lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan selalu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Nah, di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Itu dia. Oke. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun di sini dulu. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita kita workshop ya. Kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Kasih, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Ustaz Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishaq yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan tentu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis.
Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres-Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdamai. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Muslim, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur.
ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Jangan Pak, pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Lo pakai handphone ini. Lo aja sendiri kalau bikin hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kata dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food club. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara
ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Status Gibran mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat, di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, terima kasih. Yang lain. Atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Ustaz Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas.
Kenapa sih mau kembang? Karena kayak orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidaklah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai impian, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdamai. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader muslim, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045 nanti. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu
lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Rasul tadi, antara nasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya, kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tetapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam
menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani, maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong culun, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Merdeka! Hari kami berpegang. Hidup Yeni Wahid! Saluan Nabi! Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak. Suara untuk Ganjar Mahfud setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan narasumber di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang? Iya. Silakan wartawan. Ini. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu, tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab Pak? Tapi jawaban saya singkat karena yang panjang itu kita sudah kebanyakan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah. Itu dikatakan. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu, dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih.
Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti belakang lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Gimana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun bersama dengan Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Parsa yang menambahkan. Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita workshop ya. Kalau ya. Nah, demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunnews sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribunnews sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional
Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid. Kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo, Heritan Sudibyo. Kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Nah, tadi tribunus sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah ini nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga tribunus sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan tribunus sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Baik, sekian rekan Sarah dan tribunus sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur, Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin, mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan tribunus sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Sarah dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Jangan pakai alat masuk. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone tinggal lepas nih. Lo pakai handphone ini. Lu aja sendiri kalau bisa hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi
daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, berkaitan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika Budi Nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya Food Club. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yani mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yani. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yani ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yani tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas, tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Status Gibran mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat, di atas PDI ada rakyat, sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Ya, terima kasih. Yang lain Positif sudah sesuatu penegasan, Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Terkait KTA-nya, Pak. Dalam satu kalimat, Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak hadir, udah Pak. jelas ya. Mas PDIP mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres.
Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik, ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma, ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah mati Bu. Arab ya istiqomah Bang, ikuti kata hati. Mike nyala Bu. Mengikuti kata hati pertama karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi Mbak. Baik. Baik. Begini. Jadi keluarga besar ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, nah untuk bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal tancap konsolidasi di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang bukan satgas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur? Mbak Yeni, kalau di sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai darah birunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami karena suami Mbak Yani kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Ya. Gimana tanggapan Mbak Yani? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya juga ya. Waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget. Dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan? Itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari Mbak Sinta Wahid itu siapa itu? Buku jangan panggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa Mbak? Dari pandangannya beliau. Ibu saya kamera tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN.
Mbak ini kira-kira sebenarnya penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan Habib Rizik penggalangan. Masa strategi saya ceritain ya? Ya Ya, kalah. boleh di-spill dikit gimana? Apakah masih akan turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana? Ya, pasti strateginya ini kasih pasar penunggangan dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan BPN strategi yang terbaik seperti apa. Pak ini sebenarnya Kartanegara, Mbak ini sempat ke Kartanegara sebelumnya apa? Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo? Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat kami. Siapa Mbak? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak ya? Oke. Siap. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih banyak. Jadi Iya, Arsyad, Pak Arsyad, Pak. Arsyad gitu, Pak. Arsyad sedikit, Pak. Sedikit dong, Pak. Maksudnya dulu nanti ya. Iya, Mas. Thank you, Pak Arsyad. Mas Hasto. Hasto mana ya? Pak Hasto mana? Arsyad, Pak Hasto mana, Pak? Pak Hasto. Tadi mau konfirmasi nggak jadi, Pak? Iya, Pak Hasto, Pak. Iya, Pak. Emang boleh sekabur itu? Nggak ada katanya. Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun yang kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Belum. Kita berkumpul di Hotel Borobudur. Untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini atau kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan jumlah ilmuwan. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Iya. Silakan wartawan. Ini.
Jihan ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat ke Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab, Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah disampaikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata-kata ini. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia ini. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti adalah lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun di sini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak Ustaz yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita workshop ya. Kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf terus terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Sosiasku, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Hari Kagu, Bapak Arsyad Rasid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Ustaz Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq,
Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting, yaitu pendaftaran Capres-Cawapres, telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai impian, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdamai. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Islam, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat.
Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang sama intikat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Teguh menyuarakan itu dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kalian kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Jangan pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada 2 yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja satu sendiri kalau gitu hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi gaya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan.
Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya Mahfud klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas, tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran gimana? Mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya, terima kasih. Yang lain. Atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid.
sejahtera bagi kita semua, swastiastu, dan budaya, salam kebajikan, berkah. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gede. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres-Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang
menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju, dan berdamai. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Ini merupakan kita bersama untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Bayani, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud.
Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan gerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Hari kami berpegang. Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur. Jaga. Untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Jaga. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan semua di. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Ya. Silakan teman-teman. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni. Saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya
yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat ke Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab, Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah dikembalikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang, Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Karu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau dia sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti adalah lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Itu dia. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun di sini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak Ustaz yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita kita workshop ya. Kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu
koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yani, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yani yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yani. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunnews sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribunnews sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo Heritan Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, tadi Tribunnews sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah ini nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga Tribunnews sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya, Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan Tribunnews sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Baik, sekian rekan Sarah dan Tribunnews sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin, mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan Tribunnews sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Asara dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud.
Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Udah aman Pak, pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada itu ada 2 yang belum. Ya semua pakai handphone ini nggak lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja sendiri kalau gitu nanti. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kata dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD, memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat, di atas PDI ada rakyat, sehingga politik ini
mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya. Terima kasih. Yang lain, Satu penegasan, Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Terkait KTA-nya, Pak. Dalam satu kalimat, Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak ada, udah Pak. jelas ya. PDIP mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah Mati, Bu. Arabnya istiqomah, ikuti kata hati. Mic-nya nyala, Bu. Mengikuti kata hati sama karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi, Bang. Baik. Baik. Begini. Jadi ini keluarga besar dari ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, namun bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal tancap konsolidasi di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang mau tancap gas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur? Mbak Yeni, kalau sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai darah birunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah bergaul dengan suami karena suami Mbak Yeni kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapan Mbak Yeni? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih, Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya.
Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh, kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini ujungnya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dengan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari dukungan. Mbak Sinta Wahid itu siapa sih? Buku jangan panggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa Mbak? Jadi pandangannya beliau. Ibu saya kamera tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN. Mbak ini kira-kira sebenarnya penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan Habib Tufi penggalangan. Masa strategi saya ceritain ya? Ya kalah. Ya, boleh di-spill dikit gimana? Apakah masih akan turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana gitu? Ya, pasti strateginya ini kasih lo pasar penunggangan dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan TPN strategi yang terbaik seperti apa. Mbak ini ke Kartanegara, Mbak ini sempat ke Kartanegara sebelumnya apa? Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo? Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat beliau. Siapa Mbak? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak? Rahasia lah. Oke. Siap. Makasih ya. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih banyak. Jadi Iya, Pak Arsyad, Pak Arsyad, Pak. Arsyad sedikit, Pak. Gitu, Pak. Maksudnya dulu nanti ya. Iya, Mas. Thank you, Pak Arsyad. Mas Hasto. Hasto mana ya? Pak Hasto mana? Pak Hasto mana, Pak? Pak Hasto tadi mau konfirmasi nggak jadi, Pak? Iya, Pak Hasto, Pak. Iya, Pak Hasto ada sini, Pak. Emang boleh sekabur itu, nggak ada katanya. Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Merdeka. Hari kami merdeka. Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi.
Boleh ya? Silakan Pak. Dulu kita berkumpul di Hotel Borobudur. Jaga. Untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan seluruh. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang? Iya. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni. Saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Langsung dijawab Pak. Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah disampaikan ya. Kalau karena saya orang itu maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah. Ikuti kata-kata ini. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti belakang lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit membantu setelah ini Pak? Ya, insya Allah saya akan turun bersama beliau. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian,
kita mau berikan kesempatan untuk workshop Parsa yang menambahkan. Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita bikin workshop ya. Kalau ya. Nah, demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rasid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishaq yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rasid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres-Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka.
Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Baik, tepuk tangan. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2, dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Teguh menyuarakan dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Kita membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Bayani, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kalian Nggak kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Sudah aman Pak, pakai alat Pak. Mana mic-nya? Bang Topi.
Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Lo pakai handphone ini. Lo aja satu sendiri kalau bikin hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran gimana? Mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang
Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya. Terima kasih. Yang lain. Atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidaklah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politik.
Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan pilpres paling penting yaitu pendaftaran capres-cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai impian, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Islam, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan
membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya, kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tetapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun yang kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Hari kami berprestasi. Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu kita berkumpul di Hotel Borobudur. Jaga.
untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan penonton. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang? Ya. Silakan wartawan. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab, Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah dikembalikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah. Ikuti kata-kata ini. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Harsha, Pak Andika, Pak Hari Kabu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti belakang lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Gimana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun bersama ini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau
berikan kesempatan untuk workshop Parson yang menambahkan. Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita bikin workshop ya, kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunnews sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribunnews sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, tadi Tribunnews sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah ini nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga Tribunnews sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan Tribunnews sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Baik, sekian rekan Sarah dan Tribunus sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur, Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin, mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan Tribunus sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Sarah dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Sudah aman Pak, pakai alat masuk. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Lo pakai handphone ini. Lo aja sendiri kalau bikin hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, berkata dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika gigi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klop. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas, tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara,
dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti. Tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih, adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD, memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda, bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Status Gibran gimana? Mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya. Terima kasih. Yang lain, positif sesuatu penegasan, Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Terkait KTA-nya, Pak. Dalam satu kalimat, Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak hadir, udah Pak. jelas ya. Mas PDIP tidak mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah Mati, Bu. Arabnya istiqomah, ikuti kata hati. Mike nyala, Bu. Mengikuti kata hati terutama karena ada kedekatan rasa dengan
Ulang lagi, Bang. Baik. Baik. Begini, jadi ini keluarga besar dari ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, nah untuk bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal tancap konsolidasi di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang bukan Satgas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur? Mbak Yeni, kalau di sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai darah birunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami karena suami Mbak Yeni kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Ya. Gimana tanggapan Mbak Yeni? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget, dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati sudah langsung berkomunikasi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari dukungan. Mbak Sinta Wahid itu siapa itu ibuku, jangan panggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa Mbak? Dari pandangannya beliau. Ibu saya kamera tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN. Mbak ini kira-kira strategi penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan Habib Rizik masa strategi saya ceritain ya? Ya kan? Boleh di-spill dikit gimana? Apakah masih akan turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana? Ya, pasti strateginya ini kasih lupa asal penunggangan dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan BPN strategi yang terbaik seperti apa. Pak ini sempat ke Kartanegara, Mbak ini sempat ke Kartanegara sebelumnya Pak. Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo. Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat beliau. Siapa Mbak? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak ya? Oke. Siap. Makasih ya. Terima kasih Mbak. Ya, makasih banyak. Jadi Iya, Arsyad, Pak Arsyad, Pak. Arsyad begitu Pak. Arsyad sedikit Pak. Sedikit dong Pak. Maksudnya dulu nanti ya. Iya Mas. Thank you Pak Arsyad. Mas Hasto. Hasto mana ya? Pak Hasto mana? Arsyad, Pak Hasto mana Pak? Pak Hasto tadi mau konfirm nggak jadi Pak? Iya. Pak Hasto Pak. Iya Pak. Emang boleh sekabur itu nggak ada katanya? Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan
khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani, maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita di dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun yang kita persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Merdeka. Hari kami merdeka. Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak. Suara untuk Ganjar Mahfud setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan seluruh. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Iya. Ini nih. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni. Saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu, tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu kita sudah kemudian ya. Kalau karena saya orang itu maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu, dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih.
Silakan Pak. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti adalah lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun bersama dulu. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak Ustaz yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita mungkin kita workshop ya. Kalau ya. Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rasid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit Mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, perbuatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres
merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah antara bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting, yaitu pendaftaran Capres-Cawapres, telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai impian, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Muslim, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang sama intikatnya kami. Beliau adalah orang NU
yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Kita membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah kalian kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Jangan Pak, pakai yang masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja satu sendiri kalau gitu hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, pendekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya food klub. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas, tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi
yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran gimana? Mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, terima kasih. Yang lain. Atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Ustaz Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishaq yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit, Mas.
lagi bersatu. Kenapa sih mau Mbak? Karena kayak orang Jawa, orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres-Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaymin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai pimpinan, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader besar, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya
tingkatannya, derajatnya, daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Raso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Rasul tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Ini kita bersama untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud. Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya, kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan
khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani, maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Merdeka! Hari kami berpantun. Hidup Yeni Wahid! Saluran Nabi! Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan seluruh. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A, mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang? Iya. Ini nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja sih. Mau langsung dijawab Pak? Tapi jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah disampaikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah, ikuti kata hati. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Harsha, Pak Andika, Pak Hari Kagu, dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau dia sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih.
Silakan Pak. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti adalah lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Nah, gimana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Itu ya. Ada yang mau sedikit Ya, insya Allah saya akan turun bersama dengan Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita workshop ya, kalau ya. Nah, demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun yang kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun News Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunus sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang
tadi tampak Tribunus sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Andika Perkasa, terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo, Heritan Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Nah, tadi Tribunus sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga Tribunus sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya, Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan Tribunus sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Baik, sekian rekan Sarah dan Tribunus sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur, Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin, mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan Tribunus sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Sarah dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Sudah Pak, pakai alat Pak. Bang Topi. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja sendiri kalau gitu nanti. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar,
membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi gaya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kedekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa, Mas? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya Mahfud klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof. Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yani mengatakan Prof. Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yani. Mas, kan salah satu programnya Prof. Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yani ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yani tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas, tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof. Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof. Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Status Gibran mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya. Terima kasih. Yang lain. Sesuatu penegasan, Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo, Pak. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Terkait KTA-nya, Pak. Dalam satu kalimat, Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah tidak hadir, Pak. Jelas ya.
Mas PDIP mengambil sikap seperti ke Mas Budiman, Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah mati. Baca mati, Bu. Arabnya istiqomah, ikuti kata hati. Mic-nya nyala, Bu. Mengikuti kata hati terutama ini karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi, Mbak. Baik. Baik. Begini. Jadi keluarga besar dari ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, nah untuk bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal tancap konsolidasi di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang mau tancap gas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur? Mbak Yeni kan sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai darah birunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami karena suami Mbak Yeni kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapan Mbak Yeni? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih, Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya hidupnya ya. Waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya. Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget. Dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan, itu bukan pertanahan. Ini joke-nya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dengan Pak Mahfud sudah ketemu belum, Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati itu sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak Sinta Wahid terhadap dari dukungan. Mbak Sinta Wahid itu siapa itu? Buku jangan panggil Mbak. Ini terhadap dukungannya ini seperti apa Mbak? Dari pandangannya beliau. Ibu saya kamera tidak kita libat-libatkan dalam politik praktis. Ibu saya tugasnya adalah mendoakan bangsa ini agar selalu selamat dari musibah, bencana dan bisa mencapai cita-citanya menjadi negara maju, rakyatnya sejahtera dan makmur. Mbak, dukungan ini langsung dikomunikasikan dengan Bu Mega atau bagaimana? Dukungan saya, dukungan politik sudah langsung kita komunikasikan ke TPN ya sejak awal. Ya. Dengan Bu Mega saya terakhir kali bertemu pada waktu makan malam ketika ada acara ASEAN.
Mbak, ini kira-kira sebenarnya penggalangan umat itu gimana? Kalau kita kan habis penggalangan. Masa strategi saya ceritain ya? Ya Ya, kalah. boleh di-spill dikit gimana? Apakah masih akan turun ke safari ke Ponpes atau bagaimana gitu? Ya, pasti strateginya ini kasih lo pasar penunggangin dulu. Nanti kami tentu akan berkoordinasi dengan BPN strategi yang terbaik seperti apa. Pak, ini sempat ke Kartanegara, ini sempat ke Kartanegara sebelumnya apa? Dukungan ini sudah disampaikan juga ke Pak Prabowo? Saya tidak bertemu langsung dengan Pak Prabowo, namun saya bertemu dengan orang-orang terdekat kami. Siapa Mbak? Saya sudah menyampaikan. Siapa Mbak ya? Rahasia lah. Oke. Siap. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih banyak. Jadi Iya, Arsyad, Pak Arsyad, Pak. Arsyad gitu, Pak. Arsyad sedikit, Pak. Sedikit dong, Pak. Maksudnya dulu nanti ya. Iya, Mas. Thank you, Pak Arsyad. Mas Hasto. Hasto mana ya? Pak Hasto mana? Arsyad, Pak Hasto mana, Pak? Pak Hasto. Tadi mau konferensi nggak jadi, Pak? Iya, Pak Hasto, Pak. Iya, Pak Hasto. Emang boleh sekabur itu? Nggak ada katanya. Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Merdeka. Terima kasih. Kita minta berkata. Hidup Yeni Wahid. Saluan Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu kita berkumpul di Hotel Borobudur. Jaga. Untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan narasumber di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang. Ya. Silakan teman-teman. Ini nih.
dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat ke Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja. Mau langsung dijawab, Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu kita sudah kemudian ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah. Ikuti kata ini. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasehat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti adalah lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Iya. Di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Itu dia. Oke. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun di sini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak Ustaz yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu baru kita bikin workshop ya. Kalau ya. Nah, demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Sosiasku, budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Hari Kagu, Bapak Arsyad Rasid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Ustaz Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini,
segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari Serat Sosro Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah di antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting yaitu pendaftaran Capres-Cawapres telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai mimpinya, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju dan berdamai. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader muslim, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan
untuk menuju Indonesia Emas 2045 nanti. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mbak Eni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kalian kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Jangan Pak, pakai alat masuk. Mana mic-nya? Bang Topi. Ntar ada 2 yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Mau pakai handphone ini. Lu aja sendiri kalau hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kedekatan dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik,
itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika Budi Nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya Mahfud klop. Intensnya sudah berapa lama? Ya setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yani mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yani. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yani ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yani tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar 1% pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran mundur, dipecatkah atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat, di atas PDI ada rakyat, sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Sudah menyerahkan KTA-nya, Pak. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya, terima kasih. Yang lain. Atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid, resmi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Jumat siang ini. Sebelum memulai deklarasi, Yeni Wahid terpantau menikmati santap siang dengan sejumlah tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Salah satunya terlihat Ketua Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid.
semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Haritanu, Bapak Arsyad Rashid, Bapak Andika Perkasa, Bapak Hasto Kristianto, Bapak Usman Tokan, Bapak Arwani, Bapak Kodrat Syah, Bapak Henry Suparman, Bapak Ahmad Rafiq, Kiai Muhyiddin Ishak yang masih dalam perjalanan, segenap jajaran pengurus partai yang telah hadir pada hari ini, segenap simpatisan dari Ganjar Mahfud, wabil khusus mereka yang ada dalam TPN, dan itu yang sangat dekat di hati saya, para kiai, para gus, para ning, dan seluruh warga Nahdien maupun kader Gus Dur yang telah hadir pada hari ini. Sebelum saya speak politik, kalau boleh saya minta izin untuk nembang sedikit mas. Kenapa sih mau nembang? Karena saya orang Jawa, dan orang Jawa itu diikat oleh nilai, dan ini adalah sebuah tembang yang luar biasa. Tembang ini ditulis oleh Sultan Agung Hamengkubuwono dari serat sosok Gending. Isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tibalah saat untuk memilih dalam pemilu presiden 2024. Setelah sekian lama perenungan, pergulatan pemikiran, diskusi yang panjang, dan sejumlah ikhtiar batin yang kami lakukan, kami akhirnya berketetapan hati untuk mengambil keputusan. Pilpres merupakan ajang memilih pemimpin secara demokratis. Oleh karena itu, kita tidak perlu saling mencaci maki walaupun berbeda pilihan. Jangan sampai Pilpres menjadi ajang pecah belah antara anak bangsa. Hadapi semuanya dengan riang gembira. Setelah Pilpres usai, semuanya kembali bersatu dalam rumah Indonesia. Indonesia adalah negara besar. Persatuan nasional tetap menjadi basis yang penting bagi upaya kita untuk membangun bangsa ini ke depan. Seperti kata sahabat saya, Pak Arsyad Rashid, kita boleh bertanding, namun tujuannya tetap adalah untuk bersatu. Jalan inilah yang perlu kita jaga. Jalan menjalin persatuan nasional, apapun perbedaan pilihan politiknya. Jangan tukar persaudaraan dengan permusuhan hanya karena kita beda kubu. Seruan ini perlu kami kemukakan karena pengalaman 2 kali Pilpres. Perbedaan itu begitu tajam sekali terasa di masyarakat. Kami berharap kejadian itu tidak akan berulang lagi. Kita satu saudara, kita bangsa Indonesia. Berpolitik secukupnya, ber-Indonesia selamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu tahapan Pilpres paling penting, yaitu pendaftaran Capres-Cawapres, telah usai dilakukan. Seperti yang diketahui bersama, ada 3 pasangan calon yang telah mendaftar. Bapak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, Bapak Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Mahfud MD, serta Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Semuanya adalah kandidat yang merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kita yakini program-program mereka semuanya adalah untuk kebaikan bangsa Indonesia. Sebuah bangsa besar dengan berbagai problem dan persoalan yang harus diatasi bersama. Indonesia harus dipimpin untuk bisa mencapai impian, untuk keluar dari middle income trap, dari negara berkembang
menjadi negara maju. Dan kami yakin semua kandidat ingin membangun Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih makmur, lebih sejahtera, maju, dan berdaulat. Saya telah melakukan sejumlah perjalanan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama basis para kader Gus Dur, di mana saya simpulkan bahwa keberlanjutan program pembangunan menjadi kunci keinginan dari masyarakat. Apa yang sudah dicapai dalam pemerintahan Presiden Jokowi harus kita teruskan dan harus kita sempurnakan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kata kunci keberlanjutan program, maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digambarkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang sama dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Konsistensi Mahfud MD dalam hal ini telah teruji. Mahfud juga merupakan sosok yang memperjuangkan pluralisme sebagaimana garis perjuangan Gus Dur selama ini. Ia teguh menyuarakan Islam dari masa ke masa. Karena kedekatan Roso tersebut, kedekatan hati kami tersebut, maka kami, barisan para kader Gus Dur, menyatakan untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eni, terima kasih atas inspirasi getaran vibrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, Yeni Wahid bersama barisan kader atau Barikade Gus Dur resmi mendeklarasikan dukungan terhadap calon Presiden Ganjar Pranowo dan calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk Pilpres 2024. Yeni mengatakan bahwa Mahfud bukanlah orang asing baginya, sebab selama ini Mahfud dekat dengan para kader Gus Dur. Karena kedekatan tersebut, dia menegaskan dirinya bersama Barikade Gus Dur menyatakan dukungan untuk Ganjar dan Mahfud.
Yeni menuturkan bahwa Mahfud MD adalah orang Nahdlatul Ulama atau NU yang juga kader Gus Dur. Menurutnya, kedekatan dengan Mahfud bahkan sejak Gus Dur masih ada. Dalam acara deklarasi ini dihadiri pula oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa, kemudian terpantau hadir pula Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo dan Sekjen Partai PDIP Hasto Kristianto. Yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu, bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan gerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merubah sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yeni, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Dan usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yeni yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua, dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yeni Wahid. Terima kasih Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Merdeka. Terima kasih. Hari kami berpikir. Hidup Yeni Wahid. Saluang Nabi. Pantun berpantun, saya ngetik pantun. Boleh ya? Silakan Pak. Dulu. Kita berkumpul di Hotel Borobudur. Jaga. Untuk merayakan bergabungnya Mbak Yeni Wahid di paslon Ganjar Mahfud. Jaga. Marilah kita bersyukur mendapat kekuatan yang kalau Mbak Yeni ini kemudian itu NU ini apa kulturalnya pasti nanti bisa akan banyak suara untuk Ganjar Mahfud. Setuju? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh narasumber dan seluruh Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sekarang saya akan buka langsung sesi Q&A mobil khusus untuk teman-teman wartawan. Silahkan. Ada teman-teman? Ada satu di belakang? Ya. Silakan wartawan. Ini. Nanti dilihat ya, sebut nama. Assalamualaikum Mbak Yeni, saya Jihan dari Koran Tempo. Sebelumnya kan kalau dari yang saya tahu tidak hanya PDIP atau partai yang mendukung Mas Ganjar Mahfud yang melobi Mbak Yeni untuk merapat, tapi juga ada dari Nasdem, bahkan katanya juga menawarkan posisi cawapres sebelumnya. Ini kenapa akhirnya
yang bisa mendirikan Mbak Yeni untuk merapat Ganjar Mahfud itu boleh disebut sedikit siapa? Itu aja. Mau langsung dijawab, Pak? Kalau jawaban saya singkat karena yang panjang itu sudah dikembalikan ya. Kalau karena saya orang itu, maka saya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu istiqomah. Ikuti kata-kata ini. Ada lagi? Ya, silakan teman yang ada di belakang. Mbak yang ada di belakang. Ya. Selamat siang Mbak Yeni, Pak Arsya, Pak Andika, Pak Hari Kagu dan juga Mas Hasto. Saya Nabila Putri dari CNN Indonesia TV. Mohon izin untuk bertanya. Ini kan deklarasi dari Mbak Yeni sendiri disambut hangat gitu oleh tim pemenangan nasional. Dan nantinya Mbak Yeni sendiri apakah juga akan masuk ke dalam struktur dari tim pemenangan nasional, dan kalau iya sebagai apa? Mungkin bisa diperjelas dalam kesempatan ini. Terima kasih. Jadi Mbak Yeni akan bergabung itu di struktur tim pemenangan nasional, dan beliau itu akan duduk di Dewan Penasihat bersama dengan Mbak Puan. Jadi inilah simbol-simbol bagaimana pemimpin-pemimpin wanita Indonesia dan juga nanti belakang lain-lain itu adalah bagaimana kita memastikan satu hati bersama. Jadi itulah yang makanya Mbak Yeni dan Mbak Puan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi. Oh, di sini ya? Nah, di mana? Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan saya Romo Yakobus dari Gereja Ortodoks Indonesia. Pertama-tama saya ucapkan syukur dan selamat datang kepada Ibu Yeni yang bergabung dengan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Saya ingin sampaikan kalau kebetulan saya juga bergerak di Banten bersama teman-teman relawan di sana. Dan di sana kita tahu bahwa di sana mayoritas Muslim, bahkan seluruh Indonesia mayoritas Muslim, dan di sana ada banyak sekali pesantren. Ada 7.000 pesantren di wilayah Banten, dan DPT-nya itu jumlahnya lebih tinggi daripada DKI Jakarta. Kira-kira Mbak Yeni Wahid bisa bantu apa untuk memenangkan Ganjar Mahfud di wilayah Banten? Terima kasih. Ada yang mau sedikit Mbak Yeni? Ya, insya Allah saya akan turun bersama ini. Mbak Yeni, Gus Durian. Baik, teman-teman sekalian, para narasumber, kita mau berikan kesempatan untuk workshop Pak yang mau ditambahkan? Sebelumnya mungkin kalau boleh, silakan kita tutup dulu dengan doa. Boleh. Lalu kita workshop ya, apa ya? Nah, dan demikian kalau boleh, mohon maaf nih, terima kasih Pak Kiai, mohon maaf Pak Kiai Bayani bisa yang menjadi suatu tembang yang mengingatkan bahwa politik itu digerakkan alam pikir dan alam rasa yang menyatu. Bahwa politik itu digerakkan oleh hati nurani, tapi juga mengingatkan kepada kita semua bahwa pemimpin itu harus berjuang bagi kepentingan rakyat. Karena itu tadi Mbak Yeni menyampaikan kedekatannya dengan Prof. Mahfud, kedekatan beliau dengan Prof. Mahfud dengan Gus Dur, sosok yang sangat kita hormati bersama. Maka Mbak Yeni Wahid tidak hanya melengkapi, menyempurnakan, menambah energi yang berlipat-lipat luar biasa terhadap khususnya gerakan perempuan, khususnya gerakan pluralisme, khususnya gerakan di dalam menjadikan politik ini syarat dengan pergerakan hati nurani. Maka kita juga akan melihat bahwa apa yang disampaikan tentang Prof. Mahfud MD sebagai pendekar hukum, sebagai pembela wong Jawa, sebagai sosok yang nanti akan mendapatkan penugasan bersama-sama melakukan reformasi hukum agar sesuai dengan budaya bangsa kita dalam merombak sistem politik yang sangat liberal, itu semuanya itu menjadi kompetensi yang luar biasa dari Prof. Mahfud MD, dan getaran itu sekarang semakin luas, apalagi dengan tembang Mbak Yeni kita masuk
dalam satu koneksitas rasa semangat untuk kemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih kepada Mbak Yani, tembangnya luar biasa. Kami begitu terharu dengan tembang tadi. Usia saya udah 56 kali ini tadi mendengarkan tembang Mbak Yani yang luar biasa. Ini baru pertama kalinya. Maka itu menggerakkan rasa kita semua dan mengakhiri saya persembahkan pantun. Ganjar Mahfud kedepankan budi pekerti, bangun daya unggul bangsa penuh percaya diri, keduanya jujur dan pemimpin berprestasi, perkuat Indonesia agar semakin berdikari. Terima kasih. Pantun ini kami persembahkan karena olahan rasa dari Mbak Yani. Baik pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini setelah deklarasi dari Yeni Wahid dan juga Gus Durian, kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribunnews Versianus Wako. Rekan Versin, selamat siang. Baik, selamat siang rekan Sarah dan Tribunnews sekalian. Betul bahwa baru saja dilangsungkan deklarasi dukungan dari Putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Yeni Wahid bersama barisan kader Gus Dur atau Padikarya Gus Dur mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Mahfud MD. Dan dalam deklarasi dukungan ini memang tadi tampak Tribunnews sekalian dihadiri oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yakni Arsyad Rashid, kemudian hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud Andika Perkasa. Terpantau juga tadi hadir Ketua Umum Perindo Heritan Sudibyo, kemudian hadir pula Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah tadi Tribunnews sekalian dalam konferensi pers, Yeni Wahid mengatakan bahwa pihaknya akan siap melakukan kampanye setelah nantinya untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Nah tadi juga sempat disinggung terkait dengan status dari suami Yeni Wahid yang saat ini menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia. Tadi Yeni Wahid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan suaminya dan terkait dengan pilihan merupakan hak dari pribadinya masing-masing. Selain itu juga Tribunnews sekalian, tadi juga Yeni Wahid sempat menyinggung terkait sebelumnya Yeni Wahid sempat bertemu dengan bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo Subianto. Yeni Wahid menyatakan dirinya sudah berkomunikasi langsung dengan beberapa petinggi dari Partai Gerindra terkait dengan sikap politik yang dia sampaikan pada hari ini tadi. Dan Tribunnews sekalian, bergabungnya Yeni Wahid dalam bergabung dalam barisan untuk mendukung Ganjar Mahfud, yakni Yeni Wahid sendiri akan ditempatkan di posisi dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud dan dia akan ditempatkan menjadi Dewan Penasihat bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Baik, sekian rekan Sarah dan Tribunnews sekalian yang bisa saya laporkan dari Hotel Borobudur Jakarta. Saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Versin mungkin satu lagi. Apakah tadi tidak terlihat apakah Ganjar dan juga Mahfud turut hadir dalam deklarasi tersebut? Adakah alasan khusus yang dikatakan oleh tim pemenangan Ganjar ini atau dari PDIP sendiri? Ya, baik rekan Tribunnews sekalian, memang secara spesifik tadi rekan Asara dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud belum menjelaskan kenapa Ganjar dan Mahfud tidak hadir dalam acara ini. Namun memang dalam pantauan tadi di lokasi memang sejak acara dimulai bahkan hingga akhir tidak terlihat yakni Ganjar dan Mahfud. Sebagaimana informasi yang diperoleh bahwa memang saat ini Ganjar sedang melakukan kunjungan di luar Jakarta dan Mahfud belum dikonfirmasi terkait apa alasan memang tidak hadir dalam acara deklarasi ini. Baik rekan Versin, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, itu tadi deklarasi resmi yang diberikan oleh Yeni Wahid dan juga Gus Durian terhadap calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dikatakan pula berdasarkan deklarasi tersebut, Yeni Wahid akan masuk ke dalam tim pemenangan Ganjar sebagai Dewan Penasehat bersama Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun memang diketahui ketika deklarasi tadi tidak dihadiri langsung oleh Ganjar maupun Mahfud.
Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Berikut tayangannya untuk Anda. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Nggak usah. Kedengeran juga. Nggak usah pakai mic. Sudah aman Pak, pakai alat masuk. Ntar ada dua yang belum. Ya semua pakai handphone juga lepas nih. Lo pakai handphone ini. Lo aja sana sendiri kalau gitu hati. Sabar. Baik, terima kasih rekan-rekan. Jadi hari ini kita menyaksikan Mbak Yeni Wahid memberikan dukungan. Ini merupakan suatu penguatan bagi energi kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud MD. Apalagi dukungan diberikan melalui pertimbangan nurani yang bening, melalui olah rasa. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Mega bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD adalah jawaban bagi seluruh tantangan yang dihadapi bangsa ini untuk membela rakyat, membela yang benar, membela yang digerakkan oleh hati nurani dan komitmen bagi daya unggul bangsa. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Mas, kata dengan Mbak Yeni sendiri langsung dikomunikasikan oleh siapa? Ya, komunikasi kalau digerakkan oleh kebenaran, oleh moralitas politik dan peranatan yang baik, itu gampang sekali ketemu. Karena nggak akan neko-neko ketika budi nurani itu dikedepankan. Jadi bertemunya Food Club. Intensinya sudah berapa lama? Ya, setelah Prof Mahfud dideklarasikan, kemudian tadi Mbak Yeni mengatakan Prof Mahfud kan juga punya rekam jejak sejarah yang panjang dengan NU, dengan Gus Dur, dan juga termasuk dengan Mbak Yeni. Mas, kan salah satu programnya Prof Mahfud sama Mas Ganjar ini kan soal yang dana abadi pesantren. Dengan masukan Mbak Yeni ini bakal menyempurnakan visi misi itu nggak sih? Ya, tentu saja, karena visi misi Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD ini kan gerak cepat untuk daya unggul Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan dan menempatkan sumber daya manusia yang penting. Sumber daya manusia ini digerakkan oleh budi pekerti, sebagaimana tembang dari Mbak Yeni tadi, tembang yang sangat baik yang menyentuh rasa kita. Mas tadi menyinggung dinasti politik, itu apa emang menyinggung pemerintahan yang sekarang juga? Oh enggak, itu suatu respon yang diberikan oleh masyarakat. Kami mendengarkan suara dari Pak Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari Butet, bahkan terakhir dari E.F. Saifullah. Kami mendengarkan dari para budayawan, para seniman, para ahli hukum tata negara, dari para ilmuwan, dari perguruan tinggi, yang semua menyuarakan hal yang sama, bahwa demokrasi yang liberal, yang kapitalistik, dan juga mendorong berbagai bentuk politik dinasti, tetapi yang kami dengarkan dengan seksama, dengan jernih adalah suara-suara ketika oleh ambisi kekuasaan itu kemudian hukum mencoba untuk direkayasa melalui Mahkamah Konstitusi. Ini yang didengarkan oleh PDI Perjuangan karena kami partai yang berasal dari rakyat. Sehingga suara-suara itulah yang kemudian direspon, dan Pak Ganjar Prof Mahfud MD adalah jawaban agar keadilan bisa ditegakkan bagi semua, agar politik yang diawali dari pemimpin yang berasal dari rakyat, bukan dari kalangan elit, yang tercermin dari Pak Ganjar Prof Mahfud MD memberikan inspirasi bagi seluruh anak-anak muda Indonesia untuk menjadi pemimpin yang digerakkan oleh hati nurani. Maka Prof Mahfud mengatakan, saya ditetapkan sebagai calon wakil presiden tidak keluar sepersen pun. Ini membangunkan harapan bagi anak-anak muda bahwa ternyata untuk menjadi pemimpin nasional modalnya adalah kompetensi, kejujuran, kerja keras, membela rakyat, membela yang benar, menjadi pendekar hukum. Ini anak-anak muda kemudian masuk di dalam suatu gerbong harapan bersama Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD. Mas, untuk status Gibran gimana? Mundur, dipecat atau seperti apa? Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat. Sehingga politik ini
mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan, sudah pamit. Kalau pamit itu kan artinya tahu kan? Kan sudah pamit. Jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah ceto welo-welo. Ya, ya. Terima kasih. Yang lain, Satu penegasan Pak. Dari KTA-nya dikembalikan ke DPC Solo. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan. Terkait KTA-nya Pak. Dalam satu kalimat Mas. Warna merah dan kuning sama enggak? Sudah jelas ya. Mas mengambil sikap seperti ke Mas Budiman Mas Hasto. Kemarin MK mengatakan akan memeriksa 9 hakim MK terkait putusannya soal batas usia capres-cawapres. Ini tanggapan dari Mas Hasto sendiri bagaimana? Saya mendapat cerita dari Ibu Mega. Ketika MK lahir dari amandemen konstitusi, maka suatu niatan baik dari seluruh anak bangsa oleh MPR sebagai cerminan rakyat, ini adalah suatu mahkamah konstitusi, dan kemudian dimasukkanlah suatu syarat bahwa seluruh hakim mahkamah konstitusi memiliki sikap kenegarawanan, mementingkan bangsa dan negara. Sudah selesai dengan persoalan diri maupun keluarga dan kelompok. Nah, suara arus bawah, suara pakar hukum, suara kelompok intelektual dari seluruh universitas di seluruh negeri menyuarakan ada suatu persoalan terkait dengan etik. Ada suatu persoalan terkait dengan pelanggaran norma. Ada suatu persoalan terkait dengan tanggung jawab pemimpin Mahkamah Konstitusi. Kami sangat sedih, kami sangat prihatin bahwa Mahkamah Konstitusi yang didirikan dengan sikap kenegarawanan, sehingga oleh Ibu Mega tempatnya pun dipilih sendiri oleh Ibu Mega saat itu di ring 1 istana. Maka ya seharusnya ketika benteng konstitusi tersebut, kalau buat saya istilah Mati Bu. Arabnya istaqim qalbak, ikuti kata hati. Mic-nya nyala Bu. Mengikuti kata hati yang sama, karena ada kedekatan rasa dengan Ulang lagi Mbak. Baik. Baik. Begini. Ada yang kompeni masyarakat langsung, perawat masyarakat, kakak saya. Ada yang bidang seni, ada yang bidang anti korupsi, namun bidang politik kebetulan saya yang ditugasi untuk tetap mengibarkan bendera perjuangan Gus Dur, terus memperjuangkan nilai-nilai Gus Dur di masyarakat. Selanjutnya setelah deklarasi hari ini, apa kemudian Mbak bentuknya? Mbak Yeni dalam hal tancap konsolidasi di lapangan. Mbak Yeni, ini kan tadi dibilang mau tancap gas, bagaimana dengan suara di Jawa Timur? Mbak Yeni, kalau di sebelah kan ada Caimin yang digadang-gadang sebagai darah birunya NU nih. Kita berjuang semuanya. Mbak Yeni, ini kan Mbak Yeni bilang menurut hati nurani ya. Apakah melihat di sebelah itu terlalu politik dinasti sehingga tidak menjadi pilihan Mbak Yeni atau seperti apa? Semua putra-putri terbaik bangsa. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini yang menang. Kalau ini sudah ketemu dengan suami karena suami Mbak Yeni kan di PSI dan itu mendukung Pak Prabowo. Gimana tanggapan Mbak Yeni? Saya dan suami ini keluarga kami keluarga yang demokratis. Jadi meskipun pilihan yang berbeda, kita saling menghormati pilihan masing-masing. Mbak, tadi kan disebut Gus Dur punya kedekatan semasa hidup dengan Mahfud MD khususnya. Kedekatan seperti apa sih Mbak? Bisa dijelaskan sebelumnya? Ya, dulu ini saya ceritain ya, waktu Gus Dur jadi presiden, Gus Dur manggil Pak Mahfud. Pak Mahfud, nanti Pak Mahfud gabung ya di kabinet saya.
Jadi apa Gus? Menteri Pertahanan. Pak Mahfud kaget. Dipikir jadi Menteri Pertanahan. Karena latar belakang beliau adalah orang hukum. Loh kok malah disuruhnya jadi Menteri Pertahanan? Itu bukan pertanahan. Ini joknya salah satu untuk memperlihatkan kedekatan antara beliau berdua. Mbak Yeni, tapi Mbak Yeni dan Pak Mahfud sudah ketemu belum Mbak? Ya sering lah. Menyampaikan permintaan langsung ke Mbak Yeni untuk mendukung beliau dari Pak Mahfud. Kalau sudah hati antara hati dengan hati itu sudah langsung terkoneksi. Tidak ada ajakan secara langsung Mbak Yeni. Kalau dari sikap Mbak